Hey guys, thank you udah klik video ini. Oke, sekarang aku mau cerita lagi di segmen Treat Horror. Di channel ini udah ada 5 cerita ya yang aku ambil dari Twitter lah, dari tweet yang ada di Twitter. Tapi di judulnya aku nulisnya kan episode ya, episode 1 sampai sekarang itu udah ada episode 5. Jadi nih masih ada dari kalian yang nanya ke aku ya, "Bang, itu ceritanya nyambung gak sih Bang dari episode 1 ke episode 2, episode 3 gitu?" Nah, itu kayaknya yang nanya belum pernah nonton deh. Jadi ini aku jelasin lagi ya, mungkin masih ada dari kalian yang nggak tahu. Jadi cerita Treat Horror ini itu nggak bersambung sama sekali. Jadi episodenya itu aku tulis biar penanda aja sih ceritanya ini udah keberapa aja gitu. Tapi cerita itu nggak bersambung sama sekali ya, dari episode 1 sampai episode 5 itu nggak bersambung sama sekali. Jadi buat kalian yang belum nonton dari episode 1 terus kalian tiba-tiba udah nonton ke episode 5, nggak masalah sih, karena cerita emang nggak bersambung. Jadi kayak gitu ya buat kalian yang masih belum tahu gitu, karena masih ada nih dari kalian yang belum tahu. Nah, untuk cerita kali ini aku nemu tweet dari akunnya Bayu Biru. Dia ini menceritakan kisah seram dan aneh gitu yang terjadi di RSUD lama yang ada di kota Mojokerto. Ini ceritanya benar-benar serem ya menurut aku, dan cerita ini juga itu pernah menghantui masyarakat Mojokerto soal rumah sakitnya. Dan katanya cerita ini benar-benar nyata, apalagi nih di replay atau di komenan tweetnya aku nemu ada yang komen, yang mana yang komen itu orang sana ya, dan dia juga ngakuin kalau kejadian itu emang benar-benar nyata gitu yang terjadi di wilayahnya Mojokerto. Nah, soal gimana kejadiannya, gimana ceritanya, dan gimana seremnya ya cerita ini, langsung aja nih aku ceritain ke kalian. Tapi kayak biasa, sebelum kita lanjut nih ke ceritanya, bagi kalian pecinta hal creepy di sini yang belum join dengan kita para risk creepers, kalian bisa join dulu pastinya dan subscribe channel ini dan aktifkan juga logo loncengnya biar kalian dapat notif gitu setiap aku publish konten baru. Karena di sini kita bakal terus penuhin asupan-asupan creepy setiap minggunya. Nah, soal kejadiannya ini terjadi udah lama ya, yang terjadi di tahun 2013. Dan yang ngalamin kejadian ini itu dialami oleh sepasang suami istri asal dusun Surukidul yang berada di Kabupaten Mojokerto. Nah, soal tweetnya ini katanya juga dia ini cuman menuliskan ulang ya dari kesaksian teman, saudara, dan juga dari media gitu. Intinya dia ini dapat informasi dari orang sana lah yang tahu soal kejadian ini. Nah, ini kejadiannya dialami oleh seorang istri yang bernama Padmi dan suaminya itu bernama Pak Sutri Suroso. Jadi mereka ini tinggal itu di dusun Surukidul, itu dusun yang berada di Kabupaten Mojokerto. Dan mereka ini juga katanya itu pasangan yang baru nikah, jadi mereka juga itu masih tinggal lah di rumah orang tuanya Padmi ini. Nah, jadi ceritanya saat itu mereka ini sedang senang-senangnya ya, karena Padmi ini itu sedang mengandung anak pertamanya. Nah, tiba-tiba nih saat dia mengandung anak pertamanya, Padmi ini tiba-tiba mimpi, yang mana mimpinya ini serem, aneh. Yang lebih ngerinya mimpinya ini seolah pertanda buruk gitu. Karena dia mimpi saat dia ini melahirkan anak pertamanya, dia ngeliat ari-arinya saat melahirkan itu dimakan dengan anjing yang berwarna hitam. Nah, karena mimpi itu Padmi ini ketakutan dan kepikiran lah ya, karena takutnya mimpi itu jadi pertanda buruk gitu. Yang akhirnya dia ini pun ceritalah ke ibunya soal mimpinya itu. Tapi nih saat Padmi ini cerita ke ibunya ini nggak terlalu mempermasalahkan lah soal mimpinya itu. Ibunya ini cuman bilang, ya udah jangan terlalu dipikirkan gitu, yang penting sering-sering istighfar aja. Karena katanya juga keluarga Padmi itu keluarga yang agamis banget, jadi mereka nggak terlalu percaya atau nggak terlalu mikirin lah soal tahyul mimpi. Nah, jadi karena udah dijelaskan dengan ibunya kayak gitu, jadi Padmi ini pun udah nggak terlalu takut lagi soal mimpinya. Lalu nih pas masuk bulan ke-8 ya di kehamilannya, ada kejadian lagi yang mana ini bukan cuman mimpi tapi emang benar-benar terjadi. Yang mana saat itu Padmi ini sedang bersih-bersih kamar dan dia ini ngeliat ada 5 ular hitam yang ada di kolong tempat tidurnya. Nah, saat itu dia nih panik langsung manggil Suroso lah suaminya itu untuk ngebunuh ular itu. Tapi Suroso ini katanya nggak mau ngebunuh hewan kalau istrinya ini sedang mengandung. Tapi soal kenapa aku nggak tahu ya, mungkin ini pamali aja sih di budayanya dia. Nah, akhirnya Suroso ini pun nangkap ya ke-5 ular itu, dan ular itu pun dibuang lah di kebun yang ada di belakang rumahnya. Intinya ular itu cuma disingkirkan aja. Setelah kejadian itu nggak ada lagi kejadian yang aneh-aneh sampai Padmi ini pun melahirkan.
Lalu pada tanggal 4 April di tahun 2013 yang saat itu ya, di hari itu sekitaran jam 5 sore, Padmi ini tiba-tiba sakit perut gitu, yang ternyata dia ini mau melahirkan. Nah saat itu Suroso ini pun langsung siap-siap mau ngebawa Padmi ini ke bidan gitu yang ada di desa lain, yaitu di desa Kupang. Jadi Suroso ini pun langsung siap-siap ya, mau siapin barang gitu, mau ngebawa barang yang kira-kira mereka butuhkan lah. Itu kayak kain-kain, sarung panjang, selimut, dan keperluan untuk bayinya lahir. Dan mereka pun ini berangkat buru-buru dengan menggunakan motor. Nah tapi mereka ini ke bidan itu bukan untuk proses persalinannya, tapi untuk ngurus surat rujukan ke rumah sakit daerah yang ada di Mojokerto untuk dapat jaminan persalinan, biar persalinannya ini gratis gitu. Karena Suroso ini katanya dia ini nggak mampu lah untuk bayar biaya persalinan. Nah lalu sekitaran jam setengah 8 malam mereka ini berangkat dari rumah bidan itu ke rumah sakit daerah gitu yang ada di kota Mojokertonya. Nah pas mereka nyampe di rumah sakit itu semuanya itu normal-normal aja, layaknya rumah sakit biasa lah. Jadi pasti rame orang kan, yang mana semua orang itu pada sibuk dengan dirinya sendiri gitu. Tapi mereka ini nggak terlalu memperhatikan keadaan juga, yang mana saat itu karena perutnya Padmi ini tuh sakit banget karena katanya itu rasanya bayinya itu kayak hampir keluar gitu. Nah jadi mereka ini pun langsung ke ruangan UGD ya yang ada di rumah sakitnya. Sampai di sana mereka ini pun langsung disambut lah dengan suster gitu yang udah siapin kursi roda. Jadi saat itu Padmi ini pun langsung dibawa ke ruangan persalinan yang ada di samping belakang gedung rumah sakitnya. Nah pas itu Suroso ini pun mau ikut masuk gitu kan ke ruangan persalinannya untuk nemenin istrinya. Tapi Suroso ini malah disuruh nunggu di luar gitu. Jadi ceritanya istrinya ini masuk ya ke ruangan persalinan, sedangkan Suroso ini nunggu di depan. Nah karena kelamaan Suroso ini nunggu di depan ruangan persalinan, akhirnya Suroso ini pun nyari warung kopi lah yang ada di luar sekitaran rumah sakitnya. Jadi dia ini nunggunya itu sambil ngops gitu di warung kopi. Nah saat Suroso ini udah di warung kopinya yang sedang minum hidangan kopi panasnya, tiba-tiba dia ini ditanya nih dengan penjaga warungnya gitu. Itu kayak tanya basa-basi gitulah. Jadi penjaga warungnya nanya kayak gini, dari mana mas? Kok aku sebelumnya belum pernah lihat mas gitu. Jadi Suroso ini pun jawab, aku dari dusun Dawar mas, lagi nunggu istri aku gitu yang sedang melahirkan di rumah sakit itu. Jadi dia ini sambil nunjuk rumah sakitnya. Nah pas Suroso ini jawab kayak gitu, itu pemilik warungnya pun langsung kaget. Jadi pemilik warungnya pun langsung nanya lagi nih kayak gini, lah rumah sakit yang mana mas? Nah di sini mereka ini sama-sama bingung gitu. Sedangkan Suroso ini bingung, masa sih pemilik warungnya nggak tahu rumah sakit itu? Padahal rumah sakitnya deket loh dari warungnya itu. Tapi nih kenapa pemilik warungnya bingung ya dengan jawaban Suroso itu? Ternyata pemilik warungnya itu jelasin kalau rumah sakitnya itu udah kosong gitu. Bahkan rumah sakitnya itu udah dikosongkan beberapa bulan yang lalu, tepatnya di pertengahan bulan Januari di tahun itu juga itu udah dikosongkan karena rumah sakitnya itu udah dipindahkan. Ternyata rumah sakitnya udah nggak di situ lagi ternyata. Nah saat itu Suroso ini pun kaget dengan penjelasan dari penjaga warungnya. Tapi saat itu yang dia pikirkan itu apa kabar tuh dengan istrinya yang saat itu sedang melahirkan di rumah sakit itu. Dan saat itu juga Suroso ini langsung buru-buru ya ke rumah sakit itu. Dan sampai dia di rumah sakit itu benar aja nih, pas dia balik nih dari warung kopinya ke rumah sakit itu udah beda banget. Rumah sakitnya udah berubah banget, yang mana sebelumnya rumah sakitnya itu normalnya rumah sakit pada umumnya gitu pas jam 8 malam, yang mana rame orang dan terang juga kan lampu. Tapi pas dia balik lagi ke situ, itu orang udah nggak ada lagi dan rumah sakitnya pun itu benar-benar gelap gitu, yang emang cuman gedung kosong aja. Nah jadi saat itu Suroso ini udah ketakutan ya, tapi mau nggak mau dia ini harus nyari istrinya. Nah saat dia balik rumah sakit itu, dia mau nyari istrinya kan di ruangan persalinan itu tadi, yang mana sebelumnya itu ruangan persalinan. Tapi pas dia balik lagi, itu ternyata udah jadi kamar mayat. Nah pas dia masuk ke ruangan itu, yang katanya itu ruangannya gelap dan pengap banget, dan bau kapur barus juga itu menyengat banget karena kamar mayat kan. Tapi soal bau kapur barus itu familiar banget sih dengan mayat, karena biasanya kalau di Indonesia mayat biasa dikasih harum-haruman kapur barus kan. Karena nih yang seremnya aku ngebayangin itu kamar mayat yang ada di rumah sakit kosong, terlebih itu malam-malam sambil nyium bau kapur barus. Itu gila banget sih, serem banget.
Oke, balik lagi ke ceritanya. Saat itu Suroso ini pun ngelihat istrinya yang sedang tertidur sambil meluk bayi gitu yang ada di kamar mayat itu. Nah, jadi saat itu dia ini pun langsung bangunin istrinya ya sambil ketakutan dan langsung ngumpulin nih barang-barang yang sebelumnya mereka bawa. Dan mereka pun langsung gercep pulang. Jadi sampai rumah itu mereka sekitaran jam setengah 11 malam. Sampai di rumah, ibunya Padmi ini heran kan kenapa cepet banget gitu prosesnya. Karena biasanya kalau persalinan di rumah sakit itu biasanya rawat inap kan. Nah sedangkan mereka itu sore baru pergi dan malamnya udah pulang bawa bayi gitu. Gimana gak heran coba ibunya. Nah lalu saat mereka ini udah nyampe rumah, itu Padmi ini pun langsung dibawa ke kamarnya ya, karena dia ini udah lemes banget dan bayinya pun itu langsung ditanganin lah dengan ibunya. Nah lalu malam itu juga Padmi ini pun ceritalah ke ibunya dan suaminya juga gitu, kalau dia ini emang udah ngerasa aneh gitu saat pertama kali ke rumah sakit itu. Karena nih saat dia pertama kali ke rumah sakit itu kan perutnya sakit ya, tapi saat dia masuk nih ke ruangan persalinannya itu sakitnya pun tiba-tiba hilang. Dan yang lebih anehnya lagi saat dia proses melahirkan ya, itu dia ini emang sama sekali nggak ngerasain sakit. Terus yang paling serem menurut aku, Padmi ini juga cerita yang mana saat dia ini baru ngeluarin bayinya gitu ya, baru melahirkan, saat itu dia ini langsung lemes gitu ya, langsung pengen tidur. Tapi sebelum dia tidur, dia ini ngeliat dokternya itu yang sedang makan ari-ari bayinya. Nah saat itu ibunya Padmi ini pun kaget dengar cerita dari mereka berdua. Tapi ibunya ini nggak habis pikir itu soal ari-arinya. Karena kan tradisi di Indonesia kalau habis melahirkan itu ari-arinya kan nggak boleh dibuang ya, apalagi hilang gitu. Karena ari-arinya itu harus dikubur. Nah sedangkan nih mereka ini ngaku kalau ari-arinya itu dimakan dengan sosok yang menyerupai dokter yang pasti itu udah bukan manusia lagi. Karena saat itu ibunya ini nanya ke Padmi ari-arinya mana gitu. Tapi Padmi ini pun bingung ya, dan dia pun nanya lagi nih ke suaminya, ari-arinya ada nggak mas? Ada nggak tadi dibawa gitu. Tapi suaminya pun bener-bener baru nge soal ari-arinya, bukan cuma suaminya ya, tapi mereka berdua ini baru nge lah soal ari-arinya gitu. Karena saat itu mereka ini emang udah panik, ketakutan, jadi mereka ini nggak sempat lah mikir ke ari-arinya. Karena yang mereka pikirkan, yang penting mereka bisa balik bawa bayinya selamat itu udah syukur banget. Jadi saat itu mereka ini pun nggak tahu ya ari-arinya itu ada di mana, dan mereka ini pun nggak bisa nih nemuin ari-arinya lagi. Tapi nih soal ari-arinya kayaknya ini nyambung kan dengan mimpi si Padmi ini sebelumnya, yang mana dia ini pernah mimpi saat dia melahirkan. Dia ini ngeliat ada sosok, bukan sosok sih, tapi anjing hitam yang ngemakan ari-arinya saat dia ini melahirkan. Apakah mimpi itu pertanda buruk dengan kejadian ini? Bisa jadi kan. Nah jadi di tahun itu ya, di tahun 2013 itu cerita tentang yang mereka alamin pun itu menyebar lah dari mulut ke mulut di wilayah Mojokerto. Sampai nih orang-orang pun penasaran kan dengan gedung rumah sakit, bekas rumah sakit yang ada di wilayah Mojokerto itu. Sampai banyak nih orang-orang berdatangan untuk ngelihat secara langsung gimana sih rumah sakitnya gitu. Karena banyak sih orang-orang yang udah takut tapi penasaran gitu dengan gedung rumah sakitnya. Nah katanya Padmi dengan Suroso ini itu sampai risih lah karena ceritanya menyebar gitu. Dalam sekejap aja itu ceritanya jadi cerita urban yang ada di sana. Sampai ini banyak juga orang-orang yang nuduh kalau Suroso ini ngada-ngada gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, ada juga yang nuduh kalau Suroso dengan Padmi ini itu udah bersekutu dengan hantu. Padahal yang mereka alamin itu bukan kemauan mereka gitu, karena mereka ini ngalamin musibah lah soal kejadiannya. Nah karena anggapan orang-orang yang berlebihan, sampai Suroso dan Padmi ini gak nyaman lagi lah tinggal di wilayahnya gitu. Sampai dia ini pindah ke wilayah lain, tapi gak diinfoin sih kemana mereka ini pindah. Karena kayaknya sih mereka ini pindah itu untuk menjaga privasi mereka. Menurut aku nih, apa yang mereka alamin ini emang serem banget sih. Dan apa yang mereka alamin yang pasti itu bukan kemauan mereka juga ya. Dan soal ceritanya ini benar apa enggak, kalau menurut aku kayaknya ya ini ceritanya bener sih. Kalau dia ngarang ya, kalau mereka ini ngarang ceritanya, aku mikirnya buat apa sih mereka ini ngarang, income-nya untuk mereka itu apa gitu. Nggak ada apa-apa. Kecuali ya mereka ini aktif di media sosial ya di tahun itu, mungkin kalau cerita ini menyebar ada keuntungan gitu untuk mereka. Mungkin mereka dapat endorse dan semacamnya gitu. Tapi ini nggak sama sekali, mereka ini nggak aktif di medsos. Ya,
Menurut aku ini beneran deh ceritanya, kayaknya ya, tapi aku nggak tahu juga sih. Tapi syukurnya setelah mereka ngelewatin hal-hal yang mengerikan soal kelahiran bayi pertama mereka, yang paling penting bayi mereka itu bisa lahir dengan selamat. Bahkan sampai sekarang bayinya ini udah umur 7 tahun kali ya, karena kan sekarang 2020 dan bayinya ini lahir di tahun 2013. Tapi soal informasi bayinya sekarang dan keadaan mereka sekarang itu nggak diinfoin juga. Mungkin itu gimana ya, mungkin itu kemauan dari mereka gitu, karena mereka kan memprivasikan keadaannya gitu ya. Nah, soal kejadian ini aku ada baca-baca juga ya dari komenan yang ada di tweetnya. Ada nih akun yang bernama Ivan Angga, dia nih bilang kalau rumahnya itu ada di belakang gedung rumah sakit itu gitu, dan penjual kopinya itu ternyata tetangganya dia. Jadi katanya emang benar kejadiannya, yang mana yang ngalamin itu orang Dawar, maksudnya si Suroso itu gitu. Karena kan Suroso ini sebelum kejadian itu dia ini sempat ke warung kopi itu kan untuk ngopi. Bahkan dia ini tahu informasi soal rumah sakit itu ternyata nggak aktif lagi ya di warung kopi itu gitu, saat dijelaskan dengan penjaga warung kopinya. Nah, berarti dia ini diceritain lah dengan tetangganya yang penjual kopi itu tadi gitu, soal apa yang dialami dengan Suroso ini ternyata emang benar. Di sini mungkin ada dari kalian yang orang Mojokerto, mungkin kalian tahu soal kejadian ini secara langsung, ceritain aja di kolom komen di bawah biar aku dan teman-teman lain juga tahu gitu gimana sih detail ceritanya yang nggak diceritain dari tweet ini. Ya sharing-sharing lah biar kita ketakutan bareng, biar sama-sama nggak bisa tidur gitu. Oke lah, sampai sini aja ceritanya. Semoga kalian semua ketakutan biar asupan creepy kita kali ini lebih berasa gitu. Karena nih pas aku konsep cerita ini, apalagi pas syuting sekarang nih ya, yang mana aku nih syutingnya tengah malam sendiri di rumah gitu, jadi merinding-merinding sedap sih. Ya biar adil, aku merinding, kalian juga merinding gitu. Oke, thank you banget untuk kalian yang masih santuy nonton di menit ini, yang udah ngikutin ceritanya ya. Thank you banget. Jadi buat treat horror kedepannya, mungkin kalian nemu nih treat-treat yang serem banget menurut kalian, share aja ke aku, bisa share ke Instagram atau Twitter aku. Tapi kalau share-nya ke Twitter aja ya, kalian bisa add aku aja di Twitter gitu, jangan di DM Instagram, karena kalau kalian DM di Instagram, kalian kasih link, itu linknya nggak bisa ditekan gitu, pokoknya linknya tuh nggak berfungsi lah gitu, jadi percuma sih kalian kalau share ke DM Instagram. Oke lah, kalau kalian suka dengan video ini kan bisa like aja, kalau nggak suka nggak apa-apa, dislike aja biar aku tahu kalian suka apa enggak. Tapi kalau kalian suka nih, kalian bisa share juga ke teman-teman kalian yang juga pecinta hal creepy, karena pembahasan ini seru banget dibahas bareng teman-teman. Oke lah, bye bye.